teman-teman, selamat datang di Opscast, Operation Podcast dengan tema Crafting Sukses. Kisah inspiratif dari Joglo Ayo Tenang. Perkenalkan, saya Izan yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisah inspiratif dari salah satu UMKM di Jogja, yaitu Joglo Ayo Tenang. Bersama saya, di sebelah kiri saya ada Bu Yayu. Saya Bu Yayu ke kamera. Oh ya, Halo, hai, gimana halo. Bu Yayu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu Yayu sendiri merupakan founder ya Bu ya dari Joglo Ayo Tenang ini, dan mungkin kita langsung masuk aja nih Bu ke pertanyaan pertama mengenai sejarah Ibu Yayu mendirikan Joglo Ayo Tenang sendiri, karena Joglo Ayo Tenang ini kan bisa dibilang salah satu UMKM yang sudah terkenal ya Bu, Indonesia bahkan sedunia gitu. Mungkin Bu bisa tolong ceritakan kisah sukses dan kisah inspiratif Bu, mungkin dari mendirikan Joglo Ayo Tenang Bu. Ya, jadi Joglo Ayo Tenang itu berdiri tahun 2015. Jadi memang bangunannya joglo karena kami persiapkan untuk tempat bertemu teman-teman. Awalnya memang teman-teman komunitas jewelry, perhiasan. Tapi sejalan dengan waktu ini menjadi semacam creative hub untuk jewelry, craft maupun seni olah kain. Dari tempat inilah banyak kegiatan-kegiatan yang semoga menginspirasi. Nggak terkenal sih, inspiratif. Inspiratif. Ya. Berarti keywordnya inspiratif ya Bu ya, bukan terkenal ya Bu ya, inspiratif. Ya, inspiratif itu bisa berdampak, kemudian bisa membuat yang sama di lokasi lain. Oke, I see. Nah, kan tadi Ibu sempat meng-highlight tentang kreatif, tentang tempat berkumpul orang-orang kreatif, terutama yang berminat di jewelry gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Ibu akhirnya memutuskan untuk akhirnya dijadikan saja sebagai tempat berjualan, yaitu yang dengan nama Joglo Ayo Tenang gitu Bu. Mungkin ada filosofis namanya mungkin? Ya, Joglo Ayo Tenang itu joglo bangunan Jawa, biasanya untuk tempat berkumpul. Terus ayu tuh yang dikerjakan di sini ayu-ayu. Yang mengerjakan juga ayu-ayu. Ayu itu tidak hanya perempuan ya, baik kebaikan, baik dari nampak sehat, kemudian juga dari dalam. Dan tenang itu sebagai afirmasi menegaskan we are really good insya Allah. Gitu, Berarti bisa diumpamakan bahwa joglo ini merupakan tempat yang benar-benar bagus untuk orang-orang baik berkumpul ya Bu ya? Ya, jadi keberkahan ini ya, tujuan akhirnya. Nah, kan tadi Bu Yayu bilang kalau ini didirikan tahun 2015 ya Bu ya? Yeah. Kalau boleh tahu produk-produk apa aja sih Bu yang dijual sama Joglo Ayo Tenang ini? Jadi kami itu ada 2, produksi dan pelatihan. Produksi pelatihan itu jewelry, handicraft sama seni olah kain. Semua yang dijual itu kemudian juga dilakukan pelatihan juga, workshop juga. Jadi semua orang bisa belajar, dan dari sini lahir beberapa brand-brand baru, UKM baru seperti itu. Berarti di sini bukan cuma satu brand ya Bu, banyak beragam brand ya Bu ya? Dari Joglo Ayo Tenang sendiri ada tiga co-brand. Ada Ayu Tenang, ada Dadio, yang Dadia itu eco-print. Kemudian ada juga JAT itu untuk produk yang kita persiapkan untuk pasar, brand besar untuk internasional ya. Berarti sudah go internasional ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Udah kemana aja Bu kalau boleh tahu negara-negara? Kalau kami sudah mengirim rutin ekspor ke Jepang dan ke Singapura dan Australia yang rutin ya. Tetapi pameran yang kami lakukan itu ada beberapa, ada yang skala internasional di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia, tapi juga kami pernah melakukan ke Malaysia, ke Cina, ke Portugal, dan Belanda dan Australia. Itu udah sampai Eropa juga ya Bu ya? Udah Eropa sudah ya, alhamdulillah ya. Amerika belum Bu? Belum. Siapa tahu ada undangan lagi. Amin, ada undangannya Bu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih Bu ke positioning dan market dari Joglo Ayo Tenang sendiri. Kan kalau misalkan kita berbicara mengenai industri kerajinan tangan di Indonesia nih, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja, jumlah usaha kerajinan tangan di Jogja itu per tahun 2022 udah sampai 3.500 unit. Dan itu jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2021 Bu, udah meningkat 10%. Nah, di tengah berkembangnya pasar nih Bu yang sangat ketat, kemudian juga sekarang kan orang kalau misalkan jual, orang-orang sekarang lebih tertarik untuk menjadi entrepreneur nih Bu. Gimana sih cara Bu Yayu menyikapi
posisi market yang berubah begitu cepatnya gitu. Dan bagaimana Ibu memposisikan produk-produk yang ada di Joglo Ayu Tenan ini biar tetap unik dan tetap relevan gitu pada zamannya. Ya, jadi value propositionnya Joglo Ayu Tenan itu dia produk kerajinan buatan tangan. Oke. Kemudian dia itu dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Kemudian dia dalam pembuatannya melakukan kolaborasi dengan artisan perempuan, kemudian ibu-ibu di pedesaan dan juga disabilitas itu. Value ini kami sertakan di dalam inspiration card di packaging ketika diserahkan kepada konsumen. Sehingga market kami sekarang yang kami sasar tuh usia milenial ya, usia 21 sampai 40, tetapi kalau di Jakarta malah lebih mature lagi. Market kami di Bali juga beragam. Nah, market ini yang kami rasa mereka menghargai value. Jadi market kami ini mereka menyadari uang yang mereka spend itu berdampak buat kolaboratif ekosistem yang berada di Joglo. Jadi menurut kami posisi ini yang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, karena kami menjadi tourist destination experience, maka membuat kami juga bisa terhubung dengan corporate untuk pelatihan-pelatihan gitu berarti ya. Udah misalkan corporate kalau misalkan ke Jogja mereka mengadakan pelatihan di sini, Bu. Dan yang menarik adalah yang rutin adalah dari Pertamina. Jadi ada kegiatan di Pertamina namanya persiapan masa Purnakarya Pertamina. Jadi PMPK. Itu tuh mereka berkeliling ke UKM untuk mendapatkan inspirasi, salah satunya dengan Joglo Ayu Tenan. Jadi dari kelas ini kami melihat ini teman-teman senior ini memang memerlukan wadah untuk mereka inspirasi untuk menjalani masa kehidupan setelah bekerja gitu. Dan menurut saya salah satu solusi untuk senior itu adalah to be kreatif ya, make something atau berkumpul. Jadi menurut saya Joglo Ayu Tenan bisa menjadi solusi ini. Berarti Joglo Ayu Tenan bukan cuma menjangkau Gen Z atau milenial ya, Bu, tapi juga menjangkau orang-orang yang mungkin sudah memasuki masa-masa persiapan pensiun. Gitu, Bu. Jadi setelah itu rutin di-share di Instagram. Jadi ada perusahaan lain seperti Arnaf, kemudian Semen Gresik juga mereka melihat wow bisa juga gitu. Jadi nanti itu bisa menjadi next goal dari Joglo Ayu Tenan. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan Joglo Ayu fokus ke hampir semua generasi ya, Bu, ya. Misalkan ke Gen Z, kemudian juga ke milenial. Dengan program yang beda-beda. Dengan program yang berbeda-beda, Bu. Maka kalau lihat dari setting lokasi di Joglo Ayu Tenan kan ada konsep store-nya, kemudian tempat untuk workshop di main lobby-nya. Kemudian kita punya juga extension yang untuk Gen Z, area outdoor yang orang bisa kreatif, ada pohon-pohonan dan ada colokan yang penting kan. Bener banget, Bu. Ya, sama wifi kencang. Itu dia. Bener banget, Bu. Berarti kan tadi kan ada macam-macam segmen market ya, Bu. Kalau boleh tahu gimana sih, Bu, Ibu dan tim di Joglo Ayu Tenan tuh menarget menjangkau market-market yang berbeda, karena kan kalau misalkan Gen Z nih, Bu, saya lebih sering main Instagram dan TikTok. Mungkin kalau misalkan milenial ke atas mungkin lebih suka makanya Facebook gitu. Cara menjangkau marketnya gimana? Kami akhirnya bikin di platform beda-beda. Instagram kami memang dikelola oleh Gen Z juga gitu. Jadi dari Gen Z untuk Gen Z ya, Bu. Bahasanya juga mungkin namanya kita sobat JAT kayak gitu. Terus dan menariknya karena pandemi membuat mereka remote, hanya satu yang ada di Jogja, yang satu di Jakarta, satu di Korea yang mengelola. Berarti remote working juga. Jadi artinya sambil kami minta tolong diintipin apa yang terjadi di dunia luar juga gitu. Jadi kami juga mendisplay produk ini dengan ala kekinian, konsep store, dan kami tidak ragu-ragu untuk memberitahu bahwa di dalam tempat ini ada banyak produk kolaborasi juga gitu. Artinya kalaupun mereka tertarik bisa langsung menghubungi ke UKM yang bersangkutan, karena akhirnya ini menjadi agregator untuk UKM. Berarti di sini misalkan kalau misalkan ada UMKM yang pengen go internasional, mereka bisa
menguji marketnya di sini dulu ya. Ya, kita punya kayak sharing session atau apa untuk display mungkin karena tempatnya terbatas tidak bisa semua dan curated sekali di sini karena quality yang kami dan juga kalau ada yang perlu dalam jumlah besar capacity selain quality capacity juga. Kan ini Bu, kalau misalkan yang saya pelajari di kelas juga tuh sekarang itu banyak customer yang mereka lebih prefer kalau misalkan produknya tuh itu spesifik dengan apa yang mereka butuhkan dan juga customize atau mungkin spesifik dengan apa yang misalkan kalau saya maunya baju yang motifnya tuh warnanya hitam putih doang gitu atau mungkin kayak kerajinan itu saya sukanya warna-warni Magic Uhibiniu gitu ya Bu. Nah, mengenai sustainability ke depannya, apakah Ibu dari tim Joglo Ayu-Tenan ada rencana nggak Bu? Kayak misalkan bikin produk yang lebih spesifik atau mungkin terkait keberlanjutan bisnis itu sendiri Bu? Kami pada dasarnya sudah melakukan itu. Jadi kami ada beberapa bahkan buyer kami yang di luar negeri itu pun juga customize. Jadi, customize ya? Misalnya di Jepang juga mereka minta dengan size-nya untuk orang Jepang yang mungil, tidak terlalu bulky. Kemudian yang di Singapura juga mereka perlu untuk baju khusus dan warna-warna, terutama untuk tekstil kami kasih tahu bahwa kami karena warna alam tidak mungkin ngasih warna ngejreng gitu. Jadi seperti yang dilihat di sini ini ada pesanan dari Pertamina, warnanya juga soft. Jadi seperti itu yang warna kami bisa tampilkan. Kalau misalkan dari Bu Yayu sendiri nih Bu, gimana sih Bu cara Ibu mendekatkan diri ke misalkan sekarang kan Jogja kan udah tahu ya orang-orang, Jogja itu kota turis, banyak bahkan turis-turis mancanegara yang datang ke Jogja. Bagaimana sih Ibu mendekatkan Joglo Ayu-Tenan menjangkau ke turis-turis begitu? Pertama karena organisasi, saya berada di beberapa organisasi, ada APPY, kemudian ASEPI, Asosiasi Eksportir Handicraft, dan juga dari tim perumus untuk Jogja Fashion Dunia, sehingga juga dengan beberapa ekosistem di Jogja itu mendekatkan kami dengan beberapa teman-teman atau networking yang membuat bisa tahu tentang Joglo Ayu-Tenan itu yang pertama. Yang kedua kekuatan sosial media dong. Sekarang ketika sosial medianya saya Joglo Ayu-Tenan didatengin atau ada pameran apa itu biasanya beberapa buyer juga DM, I will come to your gallery kayak gitu-gitu. Dan itu yang penting mungkin buat generasi muda itu berkawan. Networking itu ternyata luar biasa itu, bisa membuat kita banyak terhubung dengan banyak kebaikan-kebaikan. Networking yang baik. Networking yang baik ya Bu ya. Siap. Berarti secara tidak langsung dengan Bu Yayu aktif di berbagai komunitas organisasi, misalkan organisasi eksportir atau sama UMKM, handicraft itu juga secara tidak langsung mempengaruhi positioning Joglo Ayu-Tenan sendiri ya Bu ya. Apalagi Bu Yayu sebagai founder dari Joglo Ayu-Tenan gitu ya Bu ya. Oke. Nah itu teman-teman, kita harus memperbanyak relasi nih teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih kuliah, harus banyak ikut aktif organisasi ya Bu ya. Dan ini kan lokasinya Joglo Ayu-Tenan dekat dengan UGM ya. Please welcome teman-teman gitu, karena kan kita bisa berkolaborasi dengan keilmuan dari masing-masing dari kalian. Bisa, Bu, aku ada usul nih seperti ini gitu, seperti itu. Jadi please welcome. Tuh. You and your friend and all of us. Tuh guys, datang aja ke Joglo Ayu-Tenan. Itu lokasinya juga di Pogongnya Bu. Yang penting follow dulu Instagram Joglo Ayu-Tenan. Siap Bu. Siap, nanti saya follow Bu. Mungkin kita udah masuk ke closingan nih Bu, kan kita udah bahas banyak banget mulai dari sejarah Joglo Ayu-Tenan, kemudian bagaimana Joglo Ayu-Tenan memposisikan dirinya di market. Mungkin Bu Yayu ada sedikit pesan atau mungkin harapan untuk Gen Z atau mungkin buat teman-teman yang nonton podcast ini Bu, kayak buat mereka yang pengen bikin usaha sendiri atau mungkin cara memperkuat relasi biar kita bisa dapat manfaat gitu. Oh ya, sebelum saya menyampaikan pesan, saya sampaikan bahwa saya itu autoimmune survivor dengan keterbatasan-keterbatasan. Jadi kalian dengan talenta masing-masing itu pasti bisa berdampak dengan lingkungan itu. Masing-masing misalnya senangnya melukis, nanti temannya diajak melukis, sukanya membaca gitu, sukanya memasak gitu. Kenali potensi dan passion masing-masing serta talenta, lalu create something from your passion first gitu. Nggak usah ragu-ragu karena semua sekarang bisa mulai dulu, nggak usah ide itu langsung jalan aja kalau zaman sekarang. Berarti
Kalau dulu kan orang bikin bisnis kan mungkin harus bikin bisnis plan, mikirin Ya, uangnya. Kalau sekarang kan tinggal masuk aja bikin dulu. Instagram, akun Instagram. Masuk dulu dan berkolaborasi dengan misalnya dengan Joglo misalnya, karena akhirnya kami juga akan membuka kelas internship untuk desain produk ya Oke. dari berbagai universitas. So mereka kadang-kadang akhirnya ini apa namanya datang untuk meng-create produknya juga Oke. dan aktif ikut lomba karena lomba itu adalah branding paling cepat untuk ya anak-anak muda nih. Anak-anak Ya, muda. Lomba-lomba bisnis, lomba bisnis model Ya kanvas. lomba apapun, terus lomba apa pokoknya semua yang berhubungan dengan passion sama pelajaran gitu. Oke. Dan jangan terpaku dengan ilmu yang dipelajari di sekolah. Itu untuk mindset aja, tapi bergaul. Bergaul. Ya, Bergaul dengan baik ya Bu ya. Bergaul dengan baik. Bergaul dengan ya. baik. Oke, oke. Oke, mungkin makasih banyak nih Bu ya atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga sukses terus untuk Joglo Ayu Tenan. Amin, Semoga amin. makin rame, makin Amin. banyak. Semoga bisa menjangkau seluruh dunia ya Bu ya. Amin, amin. Betul. Yang penting berkah, sehat. Amin, Ya. amin. Oke, teman-teman, makasih banyak nih udah nonton di Opscast. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari aku, Izan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.